Ada yang sangat menarik teman-teman sekalian. Saya ingin pahamkan dulu sejenak bahwa ada perbedaan antara tertib nuzul dalam urutan surah Al-Quran dengan tertib mushaf yang sekarang alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan mushaf Al-Quran, baik dengan membacanya, kemudian menelaahnya ataupun kemudian menghafalkan dan berusaha mengamalkannya. Saya ingin coba berikan satu penjelasan yang singkat dulu. Jadi tertibul mushaf, ya, tertibul suar fil mushaf yang enaknya tertib, atau kita berikan yang umum dulu ya, tertibus suar fil Quran. Nah, ini lebih mudah memahaminya. Ya, tertibul suar fil Quran. Urutan surah-surah dalam Al-Quran. Nah, ini kalau kita lihat nanti ada dua klasifikasi utama. Yang pertama berdasarkan turunnya, ya. Turunnya Al-Quran disebut dengan nuzul. Karena itu kita mengenal istilah nuzul Al-Quran. Turunnya Al-Quran, ya, baik itu saat turun dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya, terkhusus lagi turun dari Sama'id Dunya kepada Rasulullah SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun itu. Nah, ini ada yang disebut dengan tertibun nuzul, baik karena ada sebabnya, sebab tertentu, ya, latar belakang diturunkannya ayat atau surah dalam Al-Quran itu, sehingga sebab ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, asalnya dari bahasa Arab, sebabun, sebab, kan? Sehingga kita mengenal dengan sebab nuzul, ya, sebab jamaknya asbab. Dari sini muncul kemudian istilah yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat. Karena ayat itu diturunkan, maka sifatnya nuzul. Tapi kalau hadis diucapkan keluar, maka itu disebut dengan wurud namanya, ya. Asbabun nuzul untuk Al-Quran, asbabul wurud untuk hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, baik ada yang sebab yang melatar belakanginya ataupun sifatnya berita atau firman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tanpa sebab-sebab tertentu yang sifatnya informatif, ya, atau sifatnya akhbar, berita, baik sifatnya nanti perintah, al-amr, ya, ataupun kemudian an-nahi, sifatnya larangan. Jadi Al-Quran itu secara umum kita akan temukan dua sisi saja dalam kehidupan sebagai bimbingan. Ada perintah, ada larangan. If'al, kerjakan, wala taf'al, jangan lakukan, ya kan? Nah, ini peta saat kemudian tertib surah-surah Al-Quran itu berdasarkan nuzulnya. Karena itu kita nanti kalau lihat tafsir misalnya, atau bahkan beberapa mushaf, itu beberapa ayat ketika kemudian kita baca, di bawahnya suka ada keterangan, kan? Sebab nuzul ayat ini, sebab turunnya, karena peristiwa apa, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita dapati tertibun nuzul, nah ini kita dapati kemudian tertibul mushaf. Ya, tertib al-mushaf. Nah, yang kita dapati saat ini. Urutan setelah terkumpul ayat-ayat itu turun, surah-surah itu turun, kemudian, ya, terkodifikasikan dengan sempurna, diajarkan kemudian oleh malaikat Jibril, ya, alaihi salam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengurutkan kembali seluruh yang turun ini dalam rentang waktu kurang lebih sekitar 23 tahun, ya, menjadi susunan yang sangat sempurna. Ini yang disebut dengan mushaf sekarang, ya. Dulu masa Rasulullah SAW belum ada mushaf dituliskan seperti yang kita dapati saat ini. Nanti kita belajar sisi waktu untuk sejarah sehingga kita bisa mendalami itu semua. Dulu beberapa sahabat aja sementara ada yang menuliskan di tulang belulang, kan, di pelepah kurma, di beberapa yang kira-kira bisa dijadikan bahan untuk tulisan. Setelah itu nanti di eranya, ya, Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan nanti dibentuk tim kecil bagaimana mengumpulkan catatan-catatan dan hafalan-hafalan para sahabat pada saat itu untuk dikodifikasikan dalam satu bentuk yang disebut dengan mushaf atau Alkitab, ya, sesuatu yang tersusun dengan sempurna. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran pun terjaga, dan satu-satunya kitab yang terjaga di muka bumi, baik dalam segi tulisan ataupun dalam segi bacaan. Jadi kalau di bacaan kita menghafal, misalnya ada yang kurang sempurna, bisa dicek dalam tulisan mushafnya. Dan di mushaf jika pun ada yang keliru penulisannya, maka akan terjaga dengan bacaan. Karena itu satu-satunya di muka bumi kitab yang sangat terjaga sampai kehidupan berakhir hanya Al-Quran. Saya katakan hanya Al-Quran. Dan ini benar berupa janji Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat yang ke-9. Ya, ketika Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun."
Kata Allah, dengan segala keagunganku kami sampaikan, kami yang menurunkan Al-Quran yang agung itu sebagai peringatan, pengingat, petunjuk kehidupan supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan segala keagunganku, kata Allah, kami yang menjaga Al-Quran itu agar sempurna sampai kehidupan kita berakhir dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian, ini kan ketika periode Nabi SAW bertugas sebagai Rasul dan berdakwah, ya kan, turun dari mulai pertama pengangkatan ya Rasulullah SAW sebagai Nabi, kan, sebagai Rasul, dengan turunnya Quran surah ke-96 Al-Alaq, gitu kan, Al-Alaq, baik, di ayat 1 sampai 5 itu ya. Kemudian setelah itu periode turun lagi sampai kurang lebih 23 tahun, baik yang ada sebab tertentu karena kasus-kasus tertentu, ya kan, ataupun tidak ada kasus tertentu tapi ada bimbingan-bimbingan khusus dari Allah dengan turunnya perintah ataupun larangan-larangan. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, ini kan ketika turun, ya, kalau kita turutkan urutan-urutan berdasarkan peristiwa-peristiwa dan waktu-waktunya. Yang dahsyat adalah, sekalipun ada surah turun dalam kasus tertentu misalnya, kemudian ada surah-surah diperintahkan di masa tertentu, yang paling dahsyat ketika telah sempurna turun dalam kurang lebih selama 23 tahun itu, ini semua yang turun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melalui malaikat Jibril untuk diurutkan, ya, semua wahyu yang turun ini diurutkan, disampaikan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk yang sekarang tertibnya, susunannya kita kenal. Tertib itu susunan, ya, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Yang dahsyat, ya, ini yang turun selama 23 tahun ini ketika diurutkan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, yang paling luar biasa menjadi pedoman yang sangat sempurna, yang berurutan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau Anda nanti belajar, teman-teman sekalian, misalnya khususnya di ilmu tafsir atau terkait dengan ulumul Quran, ini surah satu ke yang lainnya, semuanya ada korelasi. Ya, dari Al-Fatihah yang menjadi intisari Al-Quran. Intisari Al-Quran ada di Al-Fatihah, ya kan? Kemudian dirinci masuk ke Al-Baqarah, apa kaitan Al-Fatihah dan Al-Baqarah, kita temukan detil Al-Fatihah ada di Al-Baqarah. Kemudian turunan dari Al-Baqarah nanti ada korelasi dengan Ali Imran. Di Ali Imran ada detil lagi kita dapatkan di An-Nisa. Demikian seterusnya sampai dengan An-Nas. Ini yang sangat dahsyat. Jadi saya ingin katakan bahwa ini diantara bukti Al-Quran adalah mu'jizat. Al-Quran kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan produk budaya. Al-Quran bukan buatan manusia. Kalau ada yang mengatakan ini rekayasa Nabi Muhammad SAW, ya hanya buatan Nabi saja, mustahil ada karya manusia seperti ini. Ya. Anda nyusun sesuatu, ya, misalnya terjadi peristiwa A, terus Anda kasih solusi, ya, selama 23 tahun misalnya, A, B, C, D. Bisa nggak Anda urutkan semuanya itu, yang tadi solusi-solusi tadi, menjadi sebuah pedoman kehidupan yang sempurna, yang bertahan setidaknya sampai sekarang selama 15 abad. Dan selalu aktual, up to date di setiap masanya. Ya, kalau bukan firman Allah, mustahil seperti ini. Dan dahsyatnya, ini yang disebut di Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat 185 itu ketika Allah menurunkan Al-Quran di hari, di bulan, di waktu yang sangat istimewa, yaitu Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Ya, kata Allah, Al-Quran ini memang disiapkan oleh Allah untuk menjadi hudan, pedoman hidup, bukan hanya untuk era para sahabat di masa Rasulullah SAW, masyarakat yang hidup di masa Rasulullah SAW, tapi untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir. Jadi yang sangat luar biasa, ketika semua ini diurutkan menjadi susunan tertib seperti sekarang, Al-Fatihah sampai An-Nas, inilah hudan yang sangat sempurna yang berlaku di setiap zaman dan terjaga. Yang paling hebat itu, Masya Allah, ya banyak ulama mengarang nanti korelasi antara satu surat dengan surat yang lainnya, seperti karyanya misalnya Al-Imam As-Suyuti, gitu kan? Bagaimana satu surah punya kesesuaian dengan surah yang lainnya, korelasinya seperti apa. Kemudian setelah itu kesempurnaan, kalau kita tarik misalnya ke dunia algoritma sekarang, teman-teman sekarang, Masya Allah, jadi ternyata susunan seperti ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini menunjukkan otentisitas Al-Quran yang nggak bisa dirubah oleh siapapun dan sempurna. Ya, jumlah hurufnya, tengah-tengahnya di mana, yang kalau bergeser sedikit itu sampai ada analisa, yang kalau satu tempat ini berubah urutannya, Al-Baqarah pindah ke urutan Ali Imran misalnya, maka ini kalau di dunia algoritma bisa berubah algoritmanya. Ya, itu yang sangat dahsyat gitu. Ini mustahil. Kalau bukan firman Allah, mustahil. Tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat seperti ini. Ya, karena itu Allah menantang, ya, kepada manusia, bahkan kalangan jin kalau perlu. Ya, katakan kepada kalangan manusia, boleh minta kepada jin kalau mereka berkumpul, kulla in istama'atil jinnu wal insu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Ketika mereka berkumpul, ya, bersatu, berkongsi untuk membuat seperti Al-Qur'an ini, mustahil, tidak akan pernah bisa terjadi. Nah, ini saya ingin katakan di antara kebenaran risalah Islam adalah kebenaran wahyunya, kebenaran kitabnya. Jadi kalau Anda ingin menguji misalnya benarnya satu agama, benarnya satu keyakinan, ada 3 pokok ujian. Satu, ya, ada yang terkait dengan aspek ketuhanannya, ya, yang dikenal dengan ilahiyat, ya.
Ya, pokok beragama itu kan pokok pengakuan terhadap Tuhan, gitu kan? Pokok penyembahan. Jadi ada beda antara manusia dengan yang bukan manusia, makhluk dengan khalik. Nah, maka di antara keterangan yang paling jelas yang menunjukkan tentang aspek ketuhanan, silahkan cek di dalam Al-Quran. Bandingkan dengan kitab manapun pada saat ini yang ada di muka bumi. Hanya Al-Quran yang menerangkan dengan sangat jelas tentang pokok-pokok ketuhanan. Siapa yang harus disebut Tuhan, bagaimana sifat-sifatnya, apa bedanya dengan yang bukan Tuhan. Sempurna sekali. Dan dahsyatnya, Al-Quran membuka semua firman keterangan itu untuk diuji. Silahkan uji, silahkan cek. Ya, dan sangat luar biasa. Itu yang tidak mudah. Ya, di kitab-kitab lain mungkin bisa menuliskan keterangan, tapi boleh jadi belum tentu siap untuk diuji. Al-Quran bahkan menantang, silakan uji, silakan cek. Dan Anda akan temukan bahwa tidak ada yang lebih sempurna daripada keterangan ini. Yang kedua adalah aspek ibadahnya, teman-teman sekalian. Ya, di agama manapun, kalau sudah kita punya komitmen untuk menyembah satu Tuhan, kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa konsekuensi dari pengakuan kita terhadap Tuhan tadi? Kita orang Islam bersyahadat, syahadu an la ilaha illallah, ya wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengakui bahwa tidak ada yang dipertuhankan yang layak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pembuktiannya seperti apa untuk menunjukkan komitmen itu? Maka pembuktiannya ada di ranah ibadah. Ya, karena itu kalau kita ingin mengecek kebenaran satu agama, cek dalam konsepsi ibadahnya seperti apa. Dan Islam sangat luar biasa. Ritualnya jelas, diatur dari ibadah yang pokok, bahkan jelas dari cara sholat itu dari takbir. Ya, bahkan dari wudunya, seperti ini wudunya, seperti ini takbirnya, dari mulai dibuka sampai ditutup dengan salam, bahkan amalan pasca salamnya seperti apa, yang sunnah ada bagaimana, kemudian yang muamalah seperti apa, yang paling dahsyat dari bangun tidur sampai tidur lagi ada semua petunjuknya. Makanya saya katakan kalau Islam ini produk budaya, rekayasa manusia, mustahil siapa yang bisa bikin seperti itu. Ya, petunjuk kehidupan yang sangat sempurna dan ditemukan dari awal sampai dengan kemudian kita tidur kembali. Dan silahkan bandingkan, dicek gitu kan, untuk mengecek kebenaran itu. Kita tidak harus memaksakan kepada orang lain. Kita hanya melihat pada diri sendiri, benar nggak kita berislam selama ini? Bagaimana kita bisa menjawab kalau ada orang mengatakan, kenapa kamu pilih Islam? Ya, kenapa harus Islam? Maka kita bisa menerangkan, ini loh alasannya. Kenapa saya meyakini Islam? Kenapa saya kemudian beribadah dalam nilai keislaman? Ini alasan yang kita bangun. Ya, harus ada dasar ilmunya. Karena bertauhid pun harus pakai ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, mesti punya ilmu untuk memantapkan pada jiwa dan melekatkan pada hati kita bahwa tiada Tuhan yang layak disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga pada sumbernya, pada kitabnya, referensi beragamanya, ya, sumber beragamanya, referensi beragamanya, kitabnya. Ya, di kita ada Al-Qur'an, detil penjelasannya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sangat luar biasa, dan keadaan ini pun sempurna. Semua yang terdapat dalam Al-Quran sempurna. Lafadznya sempurna, susunannya sempurna, sifatnya sempurna. Kitab mana di muka bumi ini yang bertahan, tidak pernah ada kesalahan ya dalam setiap masa yang dilalui. Sampai sekarang kurang lebih sudah 15 abad. Sempurna dibacakan dari awal sampai akhir. Tidak pernah ada ejaan yang disempurnakan. Silahkan cek. Ya, dari zaman Abu Jahal, ya alif lam mim, ya alif lam mim aja. Sampai yang sekarang misalnya. Ya, dari sejak dulu sampai dengan kekinian, sama saja. Dan yang paling dahsyat teman-teman sekalian, tidak ada selain Al-Quran, kitab yang dibaca berulang-ulang, tidak pernah orang bosan. Ya, dan bisa dihafalkan oleh siapapun. Yang melihat bisa menghafal, yang tertutup pandangannya dari maksiat bisa menghafal, gitu kan? Anak kecil bisa hafal, orang dewasa bisa hafal, yang tua bisa hafal, dimudahkan. Ya, kalau bukan firman Allah mustahil. Ini diantara bukti kebenaran risalah Islam. Nah, yang mau saya sampaikan adalah surah An-Nur yang kita kaji ini, yang kita bahas, An-Nur, itu secara urutan tertib nuzulnya, itu ada di urutan yang ke-100. Ya, urutan ke-100. Setelah surah An-Nasr. Surah An-Nasr sendiri posisinya nanti di mushaf di urutan ke-110, gitu kan? Nah, ini sangat menarik. Jadi, ini ada di urutan yang ke-100 dan diturunkan dalam fase Madaniyah. Ya, Madaniyah. Madaniyah itu definisi yang kami pilih adalah ayat-ayat surah-surah yang diturunkan setelah Nabi SAW mengalami periode hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, baik surahnya turun setelah hijrah ini di Madinah ataupun di luar Madinah. Ya, termasuk ketika mungkin turunnya misalnya terjadi di Mekah atau di tempat lainnya tapi setelah periode hijrah, maka disebut dengan Madaniyah. Ada yang ulama mengambil pendapat bahwa ya singkatnya mudahnya Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Tapi yang lebih detail, yang lebih akurat ya, dan kami cenderung kepadanya adalah kalau Makkiyah turun sebelum periode hijrah, adapun Madaniyah turun ya setelah Nabi SAW mengalami peristiwa hijrah.